Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kita lanjut lagi ya. Video saya kali ini video yang ketiga tentang barcode. Ini hanya untuk melengkapi dua video sebelumnya, yaitu untuk memformat dan memprint ya. Setelah kita bisa membuat barcode, tentunya kita ingin di print dong ya, atau mungkin di format gitu ya. Untuk print, nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan fasilitas yang ada di Google Sheet, yaitu fasilitas print di sini. Kemudian juga menggunakan fasilitas yang ada di online. Saya memilih Every. Every itu sekarang menjadi Every Denizen. Itu perusahaan label yang sudah sangat tua ya, mungkin 80-90 tahun kali usianya. Sehingga di pasaran juga banyak, dan banyak yang menarik itu tentang ukuran-ukuran labelnya itu sangat bervariasi teman-teman ya. Bentuknya ada yang rectangle, kotak seperti ini, ada yang bulat, ada yang oval gitu. Sehingga kalau kita nanti ngeprint barcode, tinggal dicopotin untuk ditempel di objek atau di produk masing-masing. Oke, kita mulai dari sini teman-teman ya, tentang format dulu. Jadi kemarin kita kan sudah belajar tentang beberapa jenis barcode. Ini ada ya N13, code 128, 39 dan sebagainya ya. Nah, yang teman-teman masih ingat bahwa kalau model barcode seperti ini kan pada dasarnya ini hanya teks atau angka, kemudian kita format dengan font sehingga dia berubah menjadi bentuknya barcode ya. Tetapi walaupun sudah kelihatan bentuknya barcode, ini pada dasarnya masih berbentuk font, sehingga masih berlaku format. Misalnya saya akan rubah warnanya menjadi hijau ya, kemudian backgroundnya dia menjadi hitam, jadi masih bisa seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita cuma ngambil satu saja, teman-teman juga bisa klik kanan gini, copy, kemudian pakai insert, kemudian drawing ya. Kemudian kalau di paste di sini ya, seperti ini, dia akan menjadi objek seperti ini teman-teman ya. Ini backgroundnya juga bisa kita rubah tadi menjadi hitam. Nah, seperti ini, bisa diedit sedikit. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa download. Di pojok kanan atas ini ada action, kemudian download bisa PDF, JPEG, PNG, dan seterusnya ya. Oke, ini kalau cuma satu atau dua nggak masalah ya. Tetapi kalau nanti jumlahnya banyak, nah itu menjadi cara yang tidak efektif. Kemudian satu lagi kemarin ada yang bentuknya QR code ya. Kalau QR code ini sedikit berbeda karena teman-teman kalau lihat rumusnya di sini kan ada rumus image ya, image. Jadi ini bukan font ya, atau bukan teks yang kemudian fontnya diformat, tetapi dia sudah berubah menjadi image. Karena dia itu berubah menjadi image, kalaupun ini kita rubah dengan warna seperti ini ya, kemudian kita backgroundnya kita hitamin, juga tidak akan bisa berubah karena sekali lagi ini bukan teks tetapi sudah berbentuk image ya. Kalau saya copy kemudian saya taruh ke sini, saya paste ya. Ini juga tidak bisa diformat di sini teman-teman ya. Ini misalnya tadi mana formatnya? Nih, malah tidak muncul ya. Kalau di sini saya bisa muncul ada font, kemudian ada background gitu. Kalau ini tidak ada ini teman-teman nih. Malah tidak muncul ya. Jadi cuman bisa seperti ini. Tapi ngomong kalau di crop bisa ini ya. Nah ini teman-teman bisa crop. Saya crop sedikit gini ya. Oke, ini juga crop sedikit. Ya, seperti ini. Kemudian kalau mau copy juga bisa ya. Saya copy, kemudian saya Ctrl V. Nah, di sini jadi bisa ada beberapa biji gini ya. Ya, misalkan seperti ini. Demikian juga ini. Misalkan saya copy ya. Ini juga bisa. Nah, kalau sudah demikian, ini tinggal tadi actionnya. Kalau misalnya saya download menjadi PDF ya, sebagai contoh. Nah, sudah seperti ini ya. Ini tinggal teman-teman kalau misalnya nanti mau di print atau mau di share atau di crop atau terserah, itu nanti bisa dilakukan ya. Jika memang teman-teman mau membuat format QR seperti ini ya,
agar bisa diformat ya, teman-teman bisa menambahkan add-on ya, add-on, kemudian ini klik di add-on, kemudian get add-ons, kemudian nanti akan muncul Windows tambahan. Teman-teman searching aja misalkan barcode generate, ini QR barcode generator. Di sini nanti akan banyak pilihan ya yang teman-teman bisa ambil. Nah, nanti bisa diwarnain seperti ini, jadi di customize dengan add-on teman-teman ya. Tetapi kalau mau hitam putih aja, jadi tidak perlu pakai ini ya. Demikian juga kalau misalnya kita mau memprint dengan fasilitas yang ada di Google Sheet ini, ya tinggal kita sorot aja begini, kemudian kita print. Nah, kita print seluruhnya atau print yang dari kolom yang tadi kita blok saja atau kita sorot saja, yaitu berarti kita memilih selected cells ini, A sama B, sehingga cuma ini aja. Nah, terus ini ukuran kertasnya terserah, nanti di printer teman-teman pakai A4 atau pakai letter atau apa gitu ya. Atau mungkin potret ya, biar muatnya lebih banyak, nih seperti ini ya. Teman-teman tinggal print. Cuman kalau print seperti ini, lagi-lagi nanti untuk ditempel di objek atau di produk kan tidak praktis ya. Ya, mungkin harus motong-motong, harus mungkin dikasih lem, atau mungkin teman-teman sebenarnya bisa juga beli blank stiker begitu. Tapi kan nanti harus pakai cutter, potong-potong, dan seterusnya. Lagi-lagi itu juga tidak efektif. Ini saya cancel. Untuk itu saya bisa pakai opsi yang difasilitasi oleh Every di sini, dan ini juga free. Cari produknya di Amazon juga bisa, kita tinggal beli mau yang mana. Misalnya mau yang satu lembarnya isi 4 atau isi 30, satu lembar 30 label seperti ini. Jadi nanti setelah di print barcode-nya, kita tinggal copotin dan ditempel di objek ataupun di produk ya. Itu juga gampang. Harganya juga nggak mahal teman-teman, cuma $12 gitu. Ada juga yang misalkan tadi saya lihat $8 gitu. Ini kalau harganya $9, kemudian isinya 2.000, kan satu bijinya itu berarti satu labelnya itu kan mungkin sekitar 50-60 rupiah saja. Jadi dalam struktur produk cost-nya, product price-nya nanti kan jadi sangat kecil ya. Jadi masih termasuk murah. Caranya di sini teman-teman ya, ini dari template, kemudian Every Design and Print ya. Kemudian kita klik Start Design ya. Nah, seperti ini. Ini kita terus ditawarkan, ngomong-ngomong di Start Design tadi, kalau misalkan pertama login, biasanya teman-teman nanti dimintain memasukkan alamat email gitu, Anda masukin aja, nggak apa-apa itu ya. Kemudian ini ada beberapa pilihan, mau satu sheet-nya itu berapa label. Ini ada yang isi 10, ada isi 6, ada tergantung kebutuhan masing-masing berapa besar barcode ataupun QR yang ingin Anda print ya, isi 30 gitu ya. Ya, misalnya saya akan membuat yang isi 30 ini 5160 teman-teman ya. Ini kode, ini adalah kode label ini. Jadi kalau kita mau beli produknya Every 5160, pasti akan mendapatkan label yang isinya per lembarnya 30 copotan gini, 30 label ya. Ini saya double klik. Oke, lah sekarang akan masuk di screen berikutnya, ini tentang desain. Jadi ini ada 4 tahapan, 1, 2, 3, 4. Kita sekarang di tahapan kedua tentang desain. Artinya kita bisa mendesain sekeinginan kita gitu, mau horizontal, mau vertikal, kemudian mau dikasih tulisan-tulisan seperti ini ya. Misalkan kalau misalkan ini alamat, address, kasih fotonya, atau QR di sini, alamatnya, QR-nya itu misalkan QR alamat Google Map misalkan, kemudian terus ini alamat bisa juga. Kemudian ini tentang produk, atau ini production date, ini tanggalnya kapan, terserah mau didesain seperti apa boleh aja ya. Tapi kita tadi akan ngeprint barcode ya, jadi misalkan saya pakai blank ini aja, saya double klik. Kemudian sudah masuk di tahapan yang ketiga, yaitu tahapan desain atau customize. Ini akan saya perbesar sedikit ya, biar kelihatan gede teman-teman ya. Kemudian ini saya geser ke sebelah kiri sini.
karena saya akan memperbesar ini. Jadi preview atau navigator yang ada di sebelah kanan sini saya gedein sini ya. Lah nanti jadinya seperti ini, seperti yang di kanan ini. Jadi ini satu halaman ada 30 copotan gini, 30 barcode, 30 label, sehingga nanti setelah di print barcode tinggal dicopot, ditempel di objek ataupun di produk. Sekali lagi ini blank ini bisa langsung nanti kita masukin barcode ataupun juga ditambah tag, ditambah image ya, ataupun merge ini dari tabel atau data kita di tempat lain ya. Nah, untuk barcode-nya di mana? Ini saya tutup dulu ya. Barcode-nya ada di sini teman-teman. Ini klik. Nah, ini ada QR. Jadi ada QR, ada barcode, tempatnya di sini. Oke, kemudian nanti tinggal, kalau misalkan teman-teman masih kurang jelas dengan penjelasan saya, teman-teman bisa klik see how di sini. See how, nah, ini di sini ya. Nanti ada penjelasannya visual, video gitu ya. Ini saya klik barcode. Kemudian pilihannya ada enter manual, ada spreadsheet atau sequential number. Saya mau ngambil dari spreadsheet, kemudian ketik next. Nah, di sini ada pilihan lagi import data ya. Begitu saya klik, maka akan ada pop-up window, ada 3 pilihan, memilih data yang dari komputer atau data dari akun kita yang sudah ada di Every tadi, atau data yang dari Google Drive ya. Nah, ini yang bisa diterima adalah Excel, XLSF atau CFV. Artinya ini Google Sheet juga bisa diterima ya. Maksimumnya itu 3000 baris dan 20 kolom. Ya, kurang lebih segitu ya. Oke, saya mengambil dari sini Google Drive. Dia baru connect. Kalau teman-teman baru connect pertama mungkin akan ditanya untuk minta izin connect ke Google Drive ya. Nah, ini saya ada beberapa file yang ada di Google Drive. Misalnya saya akan memilih print barcode ini ya. Klik. Di sini ada beberapa kolom ya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom C dan seterusnya. Saya hanya print kolom 1 saja. Misalkan teman-teman mau print kolom 1 ya berarti ini yang aktif. Kemudian judulnya, judul kolom ini saya tidak mau. Nah, berarti cuma angka-angka yang ada di sini ya. Oke, kemudian next. Nah, setelah sampai di sini berarti ini template ini sudah connect dengan data kita. Nah, sekarang kita akan di step yang kedua di area Windows ini, itu memilih jenis barcode yang kita inginkan. Apakah interleave atau code 128 atau 39 atau 39 extended ataupun EAN atau juga mungkin QR ya. Bisa juga dari sini ya. Misalkan saya mau pakai 39 ya. Jadi code 39. Ini sekarang saya tinggal mengconnect ini ya, yang kolom 1 yang tadi sudah saya pilih, ini saya tarik aja ke sini teman-teman ya. Taruh di sini. Oke. Nah, ini berarti sudah nanti akan siap di print. Nah, untuk itu bisa di preview di sini, di reset di sini. Nah, ini. Berarti ini nanti adalah barcode yang akan kita print ya. Kita finish. Nah, sekarang sudah nempel di sini teman-teman ya. Oke, ini saya tutup aja dulu. Nah, seperti ini. Perhatikan yang tadi di sini blank, sekarang di sini sudah terisi barcode-barcode seperti ini yang akan nantinya kita print. Kalau ini saya lebarkan, teman-teman nanti perhatikan di navigasi di sini ya. Kalau ini saya lebarkan, di sana pasti ya ikut lebar itu, ya. Nah, gitu. Ini saya lebarkan, dia juga ikut lebar. Nah, oke. Nah, terus kalau ini saya naikkan. Nah, teman-teman perhatikan kalau ini saya geser kemudian dia merah, ini ada peringatan bahwa kemungkinan nanti kalau di print dia akan kepotong gitu ya. Dia berada di luar safe area. Oke. Nah, selama tidak merah, ini berarti dia aman. Nah, begitu ya. Ini kita nanti tinggal print saja, tetapi kalau teman-teman mau nambah teks atau tambah info bisa juga. Nah, misalkan klik di sini ya, klik misalkan nambah tag, add tag box ya. Misalnya menulis apa ya ini part number. Ini kemudian saya taruh di bawah. Nah, seperti ini.
ini agak ke maju dikit teman-teman ya, misalkan gini deh, sekian ya. Nah gini, ini misalkan part number. Ini masih ada space dikit, kayaknya perlu ditulis yang lain lah. Misalnya apa ya? Ya terserah ya. Misalnya ditulis apa ya? Misalkan Koperasi Sukses Mandiri. Nah gini, saya taruh di bawah ya. Nah di bawah sini. Kemudian saya tengahkan ini ya. Saya select semua gini, kemudian saya tengahkan. Warna juga bisa dirubah teman-teman, kalau teman-teman mau merubah. Kemudian fontnya saya mau pakai yang kecil aja, fontnya cuma 6 ya. Kemudian kalau mau dia hurufnya agak transparan, tidak terlalu tebal juga bisa juga ya. Kemudian kalau mau pakai huruf yang miring, yang mengikuti kontur gitu juga bisa ya. Nah oke, nah misalkan seperti ini. Teman-teman sekarang bisa perhatikan di navigasi di sebelah kanan di sini ya. Ini udah maksimum segini ya. Jadi ini sudah ada barcode-nya, kemudian ada part number, ada tulisan Koperasi Mandiri ini. Kita turun dikit ya. Nah, seperti ini ya. Ini berarti desain kita misalnya sudah selesai ya. Kita sudah di tahapan 3. Berikutnya kita di tahapan keempat yaitu preview dan print ya. Kalau saya klik, nah, sudah jadi seperti ini ya. Ini saya bisa zoom, bisa lebih besar dikit. Nah, seperti ini. Ini jadinya nanti tuh teman-teman ya. Jadi ini part number 1260 Koperasi Sukses Mandiri ya, seperti ini misalnya. Nah, ya. Oke, kalau sudah seperti ini, di pojok kanan atas ini ada save dan print ya. Kalau misalnya saya mau print, saya klik print saja. Ini pilihannya mau di save atau tidak gitu. Kalau saya sementara tidak di save ya, don't save. Nah, kemudian terus dia di print menjadi PDF, kita open PDF. Nah, sudah teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah PDF, cuman dibuka oleh browser. Nah, di pojok kanan atas di sini, ini saya gede dikit ya. Nah, gitu. Biar kelihatan. Di pojok kanan atas ini ada pilihan, ada download, ada print ya. Bisa di-download ke PDF ataupun juga di print. Kalau saya print, nah misalkan seperti ini, oke, kemudian tapi printnya PDF juga ya, nggak apa-apa karena ini tidak connect ke printer. Kemudian saya save-nya misalkan ini every barcode, nah, seperti ini. Kemudian saya save, kemudian saya akan buka Explorer, kemudian saya akan buka filenya ya. Nah, ini filenya sudah ada, sudah jadi. Nah, gitu. Ini adalah hasil printing dalam bentuk PDF dari barcode yang tadi kita bikin. Nah, ini pada dasarnya kalau di physical labelnya kan ada batas kecil-kecil gitu teman-teman. Ya, nanti tinggal dicopotin karena dia sudah di-cut. Tinggal dicopot kemudian ditempel di objek yang kita inginkan ya. Jadi kurang lebih begitu teman-teman ya, mudah-mudahan ini sebagai tambahan saja memberikan apa ya, masukan ke teman-teman untuk membuat barcode mulai dari desain kemudian sampai dengan printing baik satuan maupun dalam jumlah banyak dan besar seperti ini ya. Saya pikir ini cara yang sangat mudah ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk sharing ya ke teman-teman yang lain, barangkali mereka membutuhkan ya, itu mungkin bisa membantu. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar, dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.